Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukiana Senina Yuna. Saya dari kelas 6A. Kali ini saya akan membawakan dongeng dari daerah Jawa Barat, yaitu Sangkuriang. Dahulu kala hiduplah seorang pangeran dari Kayangan yang ingin menikahi seorang gadis cantik dan pintar bernama Dayang Sumbi. "Dayang Sumbi, maukah kau menikah dengan diriku?" ucap pangeran. Dayang Sumbi pun menjawab, "Baiklah pangeran, aku akan menikah dengan dirimu." Meskipun sang pangeran tahu setelah menikah ia akan berubah menjadi seekor anjing, karena orang dari Kayangan tidak bisa hidup secara berdampingan. Dan benar saja, setelah menikah, pangeran berubah menjadi seekor anjing bernama Tumang. Dan Dayang Sumbi pun melahirkan anak bernama Sangkuriang. Sangkuriang tumbuh menjadi anak yang cerdas dan suka berburu. Wah, hari sudah hampir malam. Aku belum mendapatkan hasil buruan satupun. Bagaimana ini? Apakah ibu akan memarahiku? Sebentar. Sepertinya di sana aku melihat anjing. Apakah aku bunuh saja anjing ini, lalu aku bawa pulang ke rumah agar ibu tidak marah denganku? Cetus, bunyi panah yang langsung mengarah ke arah badan anjing. Tahu tidak, tadi di hutan aku membunuh seekor anjing karena aku belum mendapatkan hasil buruan satupun. Oh ya, benarkah? Apa ciri-ciri dari anjing tersebut, nak? Tanya Dayang Sumbi. Sangkuriang lalu menjawab, anjing tersebut berwarna hitam, tubuhnya sedikit besar, dan badannya lumayan panjang. Apa? Plang! Dayang Sumbi yang mengetahui bahwa itu adalah Tumang atau suaminya langsung mengambil centong di sebelahnya dan memungkurkan ke arah kepala Sangkuriang. "Bu, mengapa ibu lebih sayang dengan seekor anjing dibandingkan dengan diriku? Aku kan anak ibu." Sangkuriang yang sakit hati pun lantas pergi dari rumah. Setelah bertahun-tahun kabur, Sangkuriang bertemu seorang wanita cantik dan jatuh cinta kepada wanita itu. "Wah, gadis itu sangat cantik. Aku sangat menyukainya dan aku harus mendapatkannya karena aku sudah telanjur mencintainya." Sangkuriang yang tidak tahu bahwa wanita itu adalah ibunya. "Dayang Sumbi, kau akan terus menikah denganku. Bagaimanapun caranya, kau akan menjadi istriku." Sangkuriang terus ingin menikahi Dayang Sumbi. Karena Sangkuriang seolah-olah memaksakan kehendaknya untuk mendapatkan Dayang Sumbi pun mencari cara untuk mengetahui siapakah Sangkuriang sebenarnya. Saat sedang mencarikan kutu di kepala Sangkuriang, Dayang Sumbi pun kaget, lalu berbicara di dalam hati. "Apa? Luka ini? Aku seperti tidak asing. Oh iya, aku ingat. Dahulu kala, aku pernah memukul anak lelakiku. Gara-gara dia membunuh suamiku, lalu ia memutuskan pergi dari rumah." "Sangkuriang, apa yang terjadi hingga bisa menyebabkan luka di kepalamu?" Sangkuriang lalu menjawab, "Dahulu, saat aku sedang berburu, aku tidak mendapatkan hasil buruan satupun. Kebetulan aku melihat seekor anjing, lalu aku bunuh. Dan saat aku menceritakannya kepada ibuku marah besar, lalu memukulku dengan centong. Karena aku sakit hati, aku kabur saja dari rumah. Jikalau begitu, kau adalah anakku, Sangkuriang." Namun, bekas luka di kepala Sangkuriang membuat Dayang Sumbi tahu bahwa ini adalah anak laki-lakinya. "Jikalau begitu, kau jangan menikahiku, Sangkuriang, karena kaulah anakku." Akhirnya, untuk mencegah Sangkuriang menikahinya, Dayang Sumbi meminta suatu syarat. "Baiklah, aku minta suatu syarat.
Kau harus membuatkanku kapal di atas gunung sana dan harus selesai dalam waktu semalam. Dayang Sumbi meminta Sang Kuryang untuk dibuatkan sebuah perahu besar dalam waktu semalam untuk syarat menikahinya. Baiklah Dayang Sumbi, aku akan mematuhinya. Sang Kuryang menerimanya dengan bantuan para jin. Hingga saat menjelang subuh, perahu yang dibuat Sang Kuryang hampir selesai. Bagaimana ini? Sudah hampir pagi. Perahu yang dibuat Sang Kuryang hampir selesai. Apakah aku tetap jadi menikah dengannya? Aku harus memikirkan cara bagaimana supaya aku tidak jadi menikah dengannya. Karena dia anakku sendiri. Dayang Sumbi pun memikirkan cara untuk menghentikannya. Ia segera membangunkan semua wanita untuk melambaikan selendang merah seolah matahari telah muncul. Melihat selendang itu, ayam-ayam jantan berkokok dan petani beranjak ke ladang seolah hari telah pagi. Apa? Jangan pergi dulu. Bagaimana aku bisa menikahi Dayang Sumbi? Sang Kuryang yang melihat jinjinya pergi menghilang pun karena dikira telah fajar marah. Dan ia mendalang perahu yang belum selesai dibuat itu, lalu perahu itu mendarat dengan terbalik. Lama-kelamaan perahu itu berubah menjadi gunung, dan gunung itu kini disebut Gunung Tangkuban Perahu. Terima kasih.